Wah, kena sing abang. Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Kali ini kita akan mancing dan juga bahas bagaimana cara mengolah dan juga cara pakai umpan pepes atau sasak buat ikan mas. Tapi kali ini kita nggak akan pakai ikan mas atau belut, yang sebenarnya di konten-konten sebelumnya juga kita hampir nggak pernah sih pakai ikan mas. Kali ini kita akan pakai substitusi yang lebih murah dan yang lebih mudah didapatkan, yaitu ikan lele. Dan sebelum kita berangkat ke kolam, sekarang kita mau olah dulu umpan ini. Kali ini kita pakai lele karena ikan ini lebih murah dan mudah didapatkan di tempat kami. Dan juga serat dagingnya lebih alot kalau dibandingkan dengan ikan mas dan nggak berbeda jauh jika dibandingkan dengan daging belut. Kalau ada belut, menurut kami belut menjadi pilihan yang paling baik. Langkah pertama dalam pengolahannya adalah membersihkan dulu jeroannya. Karena kita beli di pasar, udah cukup bersih dan menyisakan sedikit usus yang nantinya juga bisa kita pakai. Yang paling penting untuk kita bersihkan adalah empedu dan kotorannya supaya nggak ikut termasak bersama dengan dagingnya. Kali ini kami pakai 1 kg lele. Ukuran yang digunakan adalah lele di atas konsumsi, yaitu sekitar 5 ekor per 1 kilogramnya. Lele yang sudah bersih dari jeroannya bisa langsung kita masukkan ke air mendidih dan pastikan terendam sepenuhnya, lalu kita biarkan selama 15 menit. Pro tips tentang pemilihan umpan atau pemilihan ukuran daging lelenya, semakin besar lele yang kita pakai, itu semakin baik. Karena yang kita cari itu adalah daging ikan yang alot dan nggak mudah lepas ketika kita sasak ke kail kita. Semakin besar lelenya semakin baik. Bahkan dulu kami cukup sering, waktu sering main harian lele, mungkin beberapa tahun yang lalu, kami sering banget pakai lele yang ukurannya itu 1 kg atau bahkan 2 kg per ekornya. Karena dengan ukuran yang segitu itu, serat dagingnya itu akan sangat alot dan akan sangat susah lepas dari kail kita. Meskipun kita lempar jauh dan kita lempar beberapa kali, belum tentu dagingnya itu terlepas dari kailnya. Setelah menunggu selama 15 menit, dagingnya pasti akan termasak merata dan kita tunggu sampai nggak terlalu panas. Setelah nggak panas, kita bisa pilah-pilah umpan ini. Yang pertama, pasti kita ambil dagingnya dan buang tulangnya. Bagian punggung dan pangkal ekor cenderung lebih empuk dan mudah hancur. Akan kita gunakan untuk boman semuanya. Sedangkan bagian perut punya karakter daging yang lebih alot dan berserat, bisa kita pisahkan dan gunakan sebagai umpan utamanya. Selain daging bagian perut, kita juga bisa pakai kulit dan juga sedikit ususnya. Karena kedua bagian ini bisa dibilang juga cukup alot dan gak mudah lepas untuk kita lempar dengan jarak yang cukup jauh. Karena di kolam Jogja membebaskan penggunaan kapas, maka kali ini kami juga akan pakai kapas sebagai umpan utamanya. Kelebihan dari umpan kapas yaitu nggak mudah lepas dari kail dan nggak perlu terus-menerus mengganti umpan, sehingga kita bisa main lebih cepat atau juga bisa membiarkan umpannya lebih lama berada di dalam air. Tapi kalau di kolam teman-teman nggak memperbolehkan penggunaan kapas, bisa gunakan cara yang tadi, yaitu pakai daging perutnya aja dan juga pakai kulitnya. Kail yang saya gunakan adalah karbon Jepang putih size nomor 7. Dan cara pasang dagingnya cukup disasak sedikit, atau bisa juga ditancapkan sekali seperti ini. Sesuaikan aja dengan ukuran kail dan kebutuhan dari teman-teman masing-masing.
Cara ngebomnya bisa dengan cara dihaluskan sedikit daging yang lembek di bagian punggung dan juga ekor, diremas-remas sedikit, lalu dilempar sesuai titik yang kita mau. Atau kalau nggak boleh ngebom dengan tangan, bisa kita tempelkan daging yang sudah kita remas tadi ke atas kail kita sebagai boman atau pengumpulnya. Kurang lebih begitu cara mengolah, menancapkan, dan cara ngebom olahan sasak atau pepes ikan lele ini. Dan sekarang saatnya kita segera berangkat ke Jogja menuju kolam Vina. Setibanya di kolam, ternyata kami sedikit telat sekitar mungkin 10 menitan. Yang pertama, kita langsung tuang umpannya ke masing-masing baskom, baru setelahnya kita cek ke dalaman kolam dan juga cari-cari setelannya. Saya berada di lapak sebelah kiri penimbangan dan Kak Luke berada di seberang menggunakan umpan pelet udang bumbum. Dengan ambilannya juga menggunakan umpan palsu yaitu dugendeng. Karena main agak jauh, setelan awal saya adalah glosor super panjang. Kedalaman kolam sekitar 90 cm-an dan jarak pelampung ke kail saya sepanjang sekitar 160 cm. Dengan setelan seglosor dan sepanjang ini, saya cuma nunggu ikannya narik sendiri sambil menjaga keketatan dari senarnya. Nantinya ketika saya main di pinggir, setelan saya akan saya ubah lagi menjadi pres dasar. Kedalaman pelampung saya sesuaikan dengan kedalaman kolam sekitar 90 cm-an. Senar yang saya pakai adalah BSD berukuran 016. Alah. Oh, ya toh. Sorry, Mas. Bye. Aduh. Sebenarnya kapas di sini nggak kita pakai sebagai olahan, tapi hanya ditancapkan ke kail sebagai umpan palsu atau umpan pengganti. Penggunaan kapas itu sebenarnya sangat amat aman, karena sebenarnya kapas ini sama sekali nggak dimakan oleh ikannya. Cara kerja umpan kapas cuma menunggu ikan makan boman, dan secara nggak sengaja mereka akan makan kapas yang berada di kail kita. Yang sebenarnya mereka cuma salah makan. Mereka kira kapas ini adalah salah satu bagian dari boman kita. Sama halnya dengan umpan lur, tekniknya cuma untuk mengelabui atau menipu ikan. Jadi begitu si ikan tahu bahwa kapas ini adalah umpan palsu, nggak akan ditelan dan pasti akan dimuntahkan oleh ikannya. Buktinya sangat banyak kolam di Jogja, salah satunya kolam Vina ini sudah puluhan tahun dan nggak pernah ikannya mati disebabkan oleh umpan kapas atau umpan palsu. Tapi beda halnya jika digunakan sebagai olahan, memang itu mungkin akan mempengaruhi pencernaan atau kesehatan dari ikan yang makan umpan tadi.
Kejar-kejaran omset kali ini sangat amat menegangkan bagi saya, karena lawan saya sama sekali nggak kaleng-kaleng. Sepengalaman saya, mereka ini adalah salah satu orang yang paling susah untuk dilawan dalam hal kejar-kejaran total terbanyak. Mereka yang terlihat paling santai, malah mereka yang paling mengerikan. Musuh kejar-kejaran total kali ini adalah Mas Agung yang sedari tadi selalu dapat ikan berbarengan dengan saya, bahkan melebihi saya 1 atau 2 ekor. Apalagi Mas Agung ada di sebelah kanan lapak saya yang membuat terasa semakin menegangkan. Ora mas. Sorry mas, ngapunten. Boleh. Saya coba main di pinggir dan sekitar koja. Maka setelan pelampung saya kembali saya ubah menjadi setelan press.
Enak sing abang. Ngungkuli babatan berarti mas. Kebiasaan ikan di kolam Galatama dan kolam ikan tabur cenderung berbeda. Kalau kolam ikan tabur, 90% lebih bagus ketika kita mendapatkan lapak pojok. Tapi kalau kolam Galatama, saya seringkali menemui bahwa lapak pojok sering menjadi lapak mati. Memang terkadang ada ikan besar di lapak pojok yang suka menyendiri, tapi untuk mencari total terkadang ini membuatnya semakin susah. Contohnya kolam Vina akhir-akhir ini. Ikan besarnya lebih sering naik di lapak pojok. Cuman kali ini yang mendapatkan ikan cukup banyak saya lihat-lihat berada di lapak bagian lebih ke tengah. Masuk ke 2 jam waktu mancing dan saya cukup mendapatkan momentum yang bagus. Dengan cara main glosor lagi, kembali di titik awal yang tadi di titik bagian tengah. Murah pak. Ampun mas. Tadi ya pak. Tadi.
Oh, mau dikandani Mas Agung. Bebas ya Pak. Habis. Akhirnya habis sudah waktu mancing kali ini. Saatnya menimbang berapa perolehan hari ini. Untungnya dengan momentum yang baik saya berhasil mengamankan omset alias juara total dengan total berat ikan 30 kg tepat. Sedangkan Mas Agung tepat berada di bawah saya dengan total berat ikan 27,5 kg. Lalu Kak Luke di 23 kg tepat. Beginilah akhir dari video ini. Semoga bisa sedikit menambah referensi atau menemani mie kuah dan mie goreng kalian. Kalau penasaran dengan pelet ataupun esen gembong pancing, bisa langsung kalian cek di toko online kami. Segini dulu video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video mancing-mancing berikutnya. Dadah! Oh ya, sedikit info, karena kami juga sering baca-baca komen, karena teman-teman banyak yang minta selain galatama ikan mas, banyak yang minta sih lele dan bawal, juga ada borongan. Berarti minggu depan dan minggu depannya lagi, antara 3 konten itu yang akan kami tayangkan. Dadah!